teman-teman, nama saya Newen Suasti Dewi Kastawa dari kelas 81 dan hari ini saya akan membahas tentang mata. Sebelumnya, sebagai salah satu dari 5 indera kita, mata tentu mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita. Jadi organ mata dibagi menjadi 2 bagian, yaitu organ bagian luar yaitu alis, bulu mata dan kelopak mata, serta bagian dalam. Hari ini saya akan membahas tentang bagian dalam dari mata. Tidak seperti organ bagian luar yang cenderung sebagai proteksi, organ dalam mata berfungsi untuk mengolah cahaya sampai akhirnya dapat kita ubah menjadi penglihatan. Setidaknya ada beberapa bagian mata yang berperan penting dalam mekanisme penglihatan, yaitu kornea, pupil, aqueous humor, lensa, iris, sklera, vitreous humor, retina, koroid, fovea atau bintik kuning, bintik buta, dan saraf optik. 1. Kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk melalui sel-sel penerima di bagian dalam mata. Kalau kita lihat mata seseorang, akan ada bagian bola hitam atau pupil dan bagian yang terlihat berwarna abu-abu atau coklat atau biru. Berbeda-beda tergantung faktor genetik seseorang yang dinamakan iris. Nah, kornea ini hanya menutupi bagian pupil dan iris tersebut. Pupil merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. Pupil berfungsi sebagai tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya ketika kita terpapar banyak cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya. 2. Iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda, nah iris ini adalah yang berperan dalam memberi warna pada mata. Maka dari itu, iris terkadang disebut sebagai selaput pelangi. Retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang atau basilos dan sel kerucut atau konus. Sayangnya, bagian belakang retina tidak ada yang memilikinya. Alhasil, ketika ada bayangan benda yang jatuh pada titik itu, kita tidak dapat melihatnya. Bagian ini disebut titik buta. Sklera atau selaput putih. Sklera adalah bagian dinding putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata ini mempunyai kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. Apa itu daya akomodasi? Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk menebal atau menipis, mencembung atau memipih sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya untuk retina. Koroid biasanya berwarna coklat kehitaman atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Titik buta. Titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas syaraf menuju otak. Di bagian mata ini, tidak ada sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya. Itu artinya, ketika ada bayangan benda yang jatuh ke titik ini, kita tidak akan bisa melihatnya.
sekian video dari saya mengenai organ bagian dalam mata ini. Maaf jika ada kekurangan atau salah kata, dan sampai jumpa.